Setelah memasuki tanah tulang terlarang dan Si Hao pun berhasil mengambil esensi madu dari bunga langka. Setelah itu Si Hao bergegas dan pergi memasuki tanah berdarah untuk mengambil barang-barang kuno lainnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, alangkah baiknya untuk men-skip video ini, namun bagi teman-teman yang penasaran dengan alur ceritanya, silahkan untuk tetap stay dan terima kasih atas dukungannya, let's go. Cerita dilanjutkan, setelah Si Hao berhasil mengambil barang-barang berharga di tempat itu, dia melangkah maju menuju ke daerah terlarang lainnya. Tiba-tiba angin kencang muncul, dan singa bertanduk naga setinggi 100 meter berdiri sebelum membunuh jalannya. Dengan sapuan cakarnya, puncak gunung runtuh. Itu sangat kuat saat menerkam ke arah 10 jenius di bawah ini. Itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya yang berharga, dan saat dia menari, mereka menjadi garis-garis pedang cahaya yang cemerlang. 10 jenius diiris terpisah, berubah menjadi anggota badan yang dipotong dan tubuh yang patah. Segera setelah itu, gigi ganas di dalam mulutnya yang lebar bersinar, menciptakan pusaran. Itu langsung menelan semua kabut berdarah dan mayat ke dalam mulutnya. Pembantaian kejam terjadi, dan ini menjadi dunia yang mengalirkan darah. Itu sangat berbeda dari sebelumnya, dan banyak jenius yang melolong dalam kesedihan ketika mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Mereka masih muda, dan jika mereka dibiarkan dewasa, mereka pasti ditakdirkan untuk memiliki nama yang menggetarkan banyak orang. Namun sekarang, mereka menemui malapetaka ini, dan sedang diburu oleh monster kuno ini. Tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu gerbang ke bumi. Namun, mereka benar-benar tidak punya orang lain untuk disalahkan. Mereka memilih untuk memperbaiki diri dengan datang ke sini dan ingin mendapatkan peluang. Akibatnya, mereka sudah membuat persiapan mental untuk menginvestasikan hidup mereka sebelum datang ke sini. Seekor binatang murid emas bermata biru, muncul di sekitar tebing harta karun terbagi, memotong para jenius dari semua jenis ras. Bentuknya mirip dengan kilin, tetapi ketika giginya yang ganas membuka dan menutup, penampilannya sangat ganas. Dalam sekejap mata, itu menelan para jenius itu, darah menetes dari gigi seputih salju. Selama tahun-tahun arkaik, Blue Eye Golden Pupillet Beast adalah salah satu dari 10 tunggangan besar. Orang-orang kudus sangat menyukainya, karena selain fakta bahwa itu tampak seperti kuda berjiwa berani dan kuat, kekuatannya juga diketahui publik. Di dalam reruntuhan bersejarah di luar tebing harta karun terbagi, mayat-mayat runtuh di hamparan besar. Hujan berdarah tersebar, dan binatang buas ini melakukan pembantaian besar-besaran. Ranah kultivasinya secara alami jauh melampaui milik orang lain. Itu adalah dunia berwarna darah. Gunung dan sungai berada dalam kekacauan, dan semua individu yang kuat berusaha melarikan diri. Para jenius dari berbagai ras semuanya ketakutan, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa momen ini akan muncul begitu tiba-tiba tanpa peringatan. Ini akan menjadi usaha yang sia-sia bagi mereka untuk mencari peluang sekarang, dan mampu bertahan sudah merupakan hal yang beruntung. Untuk melindungi hidup mereka sendiri adalah tantangan terbesar yang harus mereka hadapi selama beberapa hari ke depan. Biasanya, keadaan ini tidak bertahan lebih dari beberapa hari. Setelah itu, pintu keluar 100 Shattering Mountains akan terbuka, dan itulah kesempatan bagi mereka untuk keluar dari neraka berwarna darah ini. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan peng emas naik ke langit. Itu menutupi langit, membantai jalannya ke wilayah tulang surgawi yang dibatasi. Itu benar-benar menyebarkan kabut di wilayah ini. Tujuannya jelas, dan itu adalah untuk membunuh makhluk berdarah murni dan memakan obat daging mereka yang berharga, memurnikan darah sejati peng yang agung. Itu ingin mencapai titik penting dan memajukan langkah lain untuk menjadi lebih kuat. Selain raja-raja yang kuat itu, masih ada banyak raja lain di dalam 100 Shattering Mountains. Banyak makhluk yang memiliki kekuatan yang sama dengan para jenius mendekat, melakukan pengepungan yang mematikan. Orang-orang diliputi keterkejutan. Ketika mereka masuk, angin sepoi-sepoi dan ombak tenang, mereka tidak memperhatikan makhluk ini sama sekali. Sekarang, mereka semua memberontak, muncul bersama sambil memperlakukan mereka seperti mangsa. Akhirnya, si kecil melarikan diri dari daerah tulang surgawi yang dibatasi dan meninggalkan gurun ini. Dia bergegas ke pegunungan yang tak terbatas. Dia dengan cepat menjadi tercengang, karena terlepas dari tempat itu, masih akan ada binatang buas yang mendatangkan malapetaka di mana-mana. The 100 Shattering Mountains penuh vitalitas, dan itu adalah dunia kecil yang sangat luas.
Itu menghasilkan terlalu banyak roh jahat, dan mereka membunuh semua orang di mana-mana. Di sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak orang mati, dan bahkan hutan pun diwarnai merah. Di dalam makhluk asli yang menyeramkan itu, ada humanoid, binatang buas, dan bahkan tumbuhan. Mereka melahap ahli dari semua ras dengan tegukan besar. Suara tulang yang hancur terdengar dengan suara geci-geci, dan saat darah segar mengalir keluar, itu membuat semua orang ketakutan. Itu sangat menyedihkan, ini adalah dunia berwarna darah. Si kecil memperhatikan bahwa dari para ahli yang melarikan diri bersama dengannya dari wilayah tulang surgawi yang dibatasi, 70% telah jatuh, menjadi makanan raja-raja ini. Darah berwarna merah memercik, dan hanya beberapa tulang yang hancur tertinggal. "Kakak!" Seorang gadis manusia berteriak dengan jeritan menyayat hati. Di kejauhan, seorang pemuda berpakaian hitam mengeluarkan raungan keras. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk berjuang, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Tubuhnya dipatahkan oleh mulut buaya besar sebelum ditelan. "Minggir!" Si Hao berteriak. Mata gadis itu tidak memiliki emosi, dan ketika dia mendengar peringatan itu, semuanya sudah terlambat. Seekor burung gigi gergaji besar menukik ke bawah, dan dengan suara puh, burung itu menggigitnya menjadi beberapa bagian, menelan sebagian besar dagingnya. Si Hao mengangkat sebuah batu besar yang beratnya beberapa puluh ribu jin. Dengan suara honglong, itu menabrak langit. Itu menyerang burung ganas yang mulutnya seperti gigi gergaji, menghancurkan daging di mana ia melakukan kontak, membuatnya jatuh ke tanah. Setelah tiba di sini, dia menjadi sangat berhati-hati dan bijaksana, karena dia tahu bahwa ada raja binatang yang bersembunyi. Mereka bisa melepaskan serangan yang menakutkan kapan saja. Honglong-long bumi besar bergetar, saat Zujian muncul. Di belakangnya ada serigala tua. Tampaknya agak tipis, dan tidak terlalu besar. Panjangnya hanya 1 meter, namun sangat mengesankan. Kedua matanya bersinar seperti lampu, dan setiap lompatan akan melewati beberapa zang kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang ketakutan. Dimanapun ia mendarat, tanah pasti akan runtuh. Suara cakar tua yang menggali tanah lebih menakutkan daripada palu dewa guntur. Zujian menggunakan artefak berharga tertinggi. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya, membungkus dirinya di sekitar tubuhnya. Ia berlari sangat cepat, karena jika tidak, ia akan ditahan oleh serigala tua itu. Sangat kuat, kelihatannya seperti serigala biasa, tapi sebenarnya ini ganas dan kuat. Jangan meremehkan serigala itu seharusnya telah dilatih setidaknya selama beberapa ratus tahun, dan merupakan salah satu yang terkuat di dalam 100 Shattering Mountains. Kata batu nakal itu, pulengleng suara kepakan sayap terdengar. Di kejauhan, seekor bifang naik tinggi di atas pegunungan dan berteriak. Itu menggunakan artefak berharga yang sangat kuat yang memancarkan cahaya surgawi, tetapi masih sangat menderita. Seekor merak pelangi mengejarnya, dan satu cakarnya mampu menembus pertahanannya. Bulu-bulu berputar-putar di udara, dan hujan darah menyembur keluar. Bifang melarikan diri ke kejauhan sambil membawa luka ini. Ini bukan satu-satunya tempat di mana hal semacam ini terjadi. Di jantung 100 Shattering Mountains, beberapa makhluk yang sangat berani yang masuk ke tanah terlarang Raja Binatang semuanya disergap. Setelah itu, Si Hao akhirnya melihat apa yang ada di tengah pegunungan. Ada sekelompok monyet, semuanya dikelilingi oleh cahaya keemasan yang terang dan cemerlang. Mereka sangat kuat, melompat dari satu gunung ke gunung lainnya. Sambil berteriak dengan suara wuwu, mereka mengejar naga bertanduk untuk menangkap dan membunuhnya. Ada monyet surgawi dalam kelompok itu yang sangat kuat. Itu tidak lebih tinggi dari 150 cm, tetapi seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas. Itu adalah bos kelompok itu, dan menakutkan. Bahkan membuat Rainbow Peacock di udara mundur. Itu mengambil dan melepaskan sejumlah besar cahaya warna-warni, setiap kali membelah bumi yang besar. Itu langsung melintasi pegunungan, dan terlalu cepat dan kejam. Naga bertanduk terluka karenanya. Rombongan kera mengepungnya, membuat binatang berdarah murni itu hampir jatuh ke sini. Monyet dewa memiliki kekuatan luar biasa, dan melemparkan tombak dewa yang beratnya beberapa puluh ribu jin. Dengan suara puh, ia memaku naga bertanduk, membuatnya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Ekor yang akan jatuh itu hancur menjadi bubur. Bahkan saat turun, itu sangat menentukan. Dengan gerakan yang ganas, ia mematahkan ekornya yang rusak parah dan menggunakan artefaknya yang berharga untuk mengubahnya menjadi lingkaran cahaya.
Dengan dia cahaya melilit dirinya sendiri, itu menembus ke pegunungan. Pewaris binatang buas arkaik sangat kuat, apalagi, ia memiliki artefak berharga tertinggi di tangannya. Namun, di sini, itu masih belum cukup. Itu menerima cedera serius, dan sepertinya akan mati. Si Hao gemetar ketakutan. Tempat ini terlalu berbahaya. Big Red, Nine Head Lion dan yang lainnya bisa jatuh juga, kan? Monyet emas ini semuanya berasal dari tanah yang disegel. Tidak ada yang melihat mereka sebelumnya, dan mereka semua agak kuat, terutama pemimpin itu, yang bahkan lebih kejam. Mengapa aku merasa naga bertanduk mengambil inisiatif untuk memprovokasi Keradewa? Kalau tidak, dengan kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya sendiri, tidak mungkin dia begitu menyedihkan. Kata si kecil, naga bertanduk pasti memperhatikan monyet surgawi. Pasti ada objek yang luar biasa di sana. Kata batu nakal itu. Cie tiba-tiba, sebuah pohon kuno yang tinggi bergetar. Cahaya terang dan gemerlap mekar, dan beberapa lusin helai stolon yang bersinar secara bersamaan bergegas. Beberapa seperti tombak pertempuran, dan beberapa seperti naga bertanduk kecil saat mereka menyerang bersama. Ini adalah pohon kuno darah besi. Batu mischievous berteriak ketakutan. Honglong Si Hao mengeluarkan cermin berharga Suanni, dan rentetan petir menyambar. Namun, sulit untuk menghancurkan tubuh pohon raksasa itu. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan stolonnya menjadi sangat kokoh. Seluruh pohon adalah artefak yang berharga. Dang selusin stolon menyerang pada saat bersamaan. Beberapa seperti tombak pertempuran, dan beberapa seperti cambuk surgawi saat mereka menyerang ke depan. Batu gunung pecah, dan bahkan cermin berharga Suanni mulai bergetar. Lari, meskipun artefak berharga Anda sangat kuat, budidaya pohon ini terlalu tinggi. Kamu jauh dari lawannya, kata batu nakal itu. Pohon kuno darah besi adalah jenis makhluk yang menakutkan, dan ia dilahirkan dengan kebijaksanaan spiritual. Itu sangat besar, dan setelah terbalik, tidak ada satupun makhluk yang tidak terintimidasi. Wang Si Hao memegang pedang yang patah di tangannya dan menebas dengan keras. Sebuah pancaran pedang besar menyapu, pohon kuno darah besi menjadi gila. Tubuhnya segera menjadi warna darah, dan bahkan daunnya menjadi seperti itu, merah tua dan berkilau. Itu benar-benar mengamuk, dan semua jenis stolon dan cabang memancarkan cahaya. Mereka menyebarkan simbol tak berujung, menenggelamkan segala sesuatu di depan. Terlalu kuat, ranah budidaya pohon kuno ini sangat tinggi. Si kecil berbalik dan berlari sambil menggunakan pedang patah untuk membersihkan jalan. Dia memotong beberapa cabang, dan pada saat yang sama, liontin di pergelangan tangannya memancarkan cahaya, membentuk tirai. Itu berkumpul di sekitar tubuhnya, dan memblokir sejumlah besar simbol. Dengan suara hong, wilayah pegunungan ini meledak. Pria kecil itu seperti daun yang jatuh, dan terbang keluar dari kekacauan. Dia batuk darah dari mulutnya. Pohon kuno darah besi naik tajam dari tanah dan seperti dewa iblis. Itu benar-benar memulihkan kekuatannya, dan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah stolon berkilau meronta-ronta. Dengan suara papipu, puncak gunung hancur berantakan. Terlalu menakutkan, ini juga makhluk kelas raja. Si kecil ketakutan. Pegunungan ini tampak damai dan tidak memiliki binatang buas, namun masih penuh dengan bahaya mematikan. Setelah itu si Hao lari dan bersembunyi. Tiba-tiba terdengar suara di sini. Sisi ini, ketika si kecil mendengar suara itu, dia segera berbalik. Yang mengejutkan, dia melihat burung merah besar, dan saat ini sedang berbisik dan mengisyaratkan dia untuk datang. Aku hampir tidak memperhatikanmu. Dia sangat terkejut. Bagaimana burung merah besar muncul entah dari mana. Setelah itu, dia melihat Huolinger, singa berkepala 9, dan yang lainnya berjalan keluar dari udara tipis. Setelah itu selimut surgawi mulai melayang kembali, membawa mereka ke depan dalam kehampaan menuju tanah suci itu. Namun, mereka tidak lagi berani mendekat setelah beberapa saat meskipun masih ada jarak yang jauh di antara mereka, karena bos kera dewa terlalu kuat. Kesadaran spiritual mereka begitu tajam sehingga agak menakutkan. Beberapa makhluk berdarah murni yang menggunakan harta karun persembunyian kuno ras mereka bahkan ditemukan olehnya, hampir ditabrak sebagai hasilnya. Jika makhluk berdarah murni ini tidak bergantung pada artefak berharga yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, mereka semua akan mati di sini. Tidak ada satupun yang bisa bertahan. Waktu yang lama berlalu, mereka masih dipisahkan oleh hutan, dan jauh. Setelah menghabiskan 1 hari penuh,
mereka hanya bisa melihat sedikit pemandangan di dalamnya. Ini adalah tanah murni, dan helai demi helai esensi spiritual seperti asap dipancarkan. Sebuah danau kecil yang berkilau dan transparan terletak di tengahnya, cemerlang dan mempesona. Danau itu terbentuk sepenuhnya dari esensi spiritual. Itu benar-benar menjadi bentuk cair. Ini terlalu mencengangkan. Kelompok monyet malang ini sebenarnya menempati tanah berharga semacam ini. Tidak heran mereka begitu kuat dan menakutkan. Semua orang menjadi sangat takut. Jenis bumi roh ini benar-benar jarang terlihat di dunia ini. Energi esensi itu seperti air, dan saat mengalir di tanah, ia terkumpul ke dalam danau kecil. Batu-batu besar tergeletak berantakan di sekitarnya. Pohon-pohon yang indah tumbuh di sini, dan tidak ada kekurangan obat roh di sini. Itu seperti dunia dongeng dengan cahaya warna-warni yang meluap, membuat area itu sangat terang. Yi, apa kalian mencium sesuatu? Hidung burung merah besar itu lebih baik daripada hidung anjing. Benar, benar-benar ada aroma unik yang beredar. Sabel itu mengangguk. Ini tidak mungkin pohon persik abadi yang legendaris, kan? Saya mendengar sejak lama bahwa 100 pegunungan yang menghancurkan memiliki obat surgawi jenis ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa legenda ini nyata. Flame Crow berseru kagum, dan matanya terbuka lebar. Ini benar-benar seperti yang saya duga. Monyet-monyet ini melindungi obat surgawi. Batu nakal surgawi berbicara dan bangga pada dirinya sendiri. Jika kamu tahu selama ini, mengapa kamu tidak mengatakannya dengan keras? Si Hao menatapnya. Apa, jika Anda tahu, mengapa Anda membiarkan kami menyia-nyiakan hari ini? Kami berutang pukulan padamu, kan? Aku hanya menebak, jika ternyata tidak ada apa-apa, betapa memalukannya itu. Berhenti memukul saya, ada beberapa hal yang kalian pasti tidak tahu. Itu bukan obat dewa. Pohon persik abadi adalah obat surgawi di dalam 100 pegunungan yang menghancurkan, dan jauh lebih kuno daripada tanaman surgawi lainnya. Kemudian, demi berevolusi, ia mencari objek yang diperlukan di dalam 100 Shattering Mountains, tetapi pada akhirnya tetap gagal. Bukankah itu tumbuh dengan baik di sana? Singa berkepala 9 tidak percaya. Batu Divine yang menyerang menjelaskan, pohon persik abadi agresif dan ambisius. Dan untuk membangun fondasi supernatural, ia menggunakan terlalu banyak esensi surga dan bumi. Pada akhirnya, itu menyempurnakan dirinya sampai mati saat masih hidup. Sekilas bisa diketahui bahwa keempat pohon itu bukanlah obat dewa. Mereka menerima nutrisi dari cairan spiritual, dan setelah waktu yang sangat lama, mereka mengembangkan perasaan dan berubah menjadi obat surgawi. Pada saat itu, mata semua orang menyala. Ini sebenarnya adalah 4 batang obat berharga yang unik. Mereka berada di ambang menjadi obat surgawi, dan tidak heran begitu banyak makhluk yang didambakan setelah mereka. 4 batang obat akan berubah. Selain itu, buah persik abadi perak hampir matang. Mereka pasti dapat membantu seseorang menjalani transformasi lengkap. Tidak heran Bifang, naga bertanduk, Zujian dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Mereka semua datang ke sini, dan itu demi merebut obat surgawi. Gadis berambut ungu, Si Yi, dan pohon cattail iblis juga seperti ini. Itu sampai pada titik di mana bahkan Raja bersayap emas 100 pecah pegunungan, Black Hole, Scarlet Flame Mang Ox, Rainbow Peacock dan yang lainnya datang ke sini. Mereka akan pindah. Saya menduga kelompok monyet ini kemungkinan besar tidak akan bisa melindunginya lama. Bahkan Raja dari 100 pegunungan yang menghancurkan ada di sini, dan Peng bersayap emas dan yang lainnya tidak mudah diprovokasi. Belum tentu, saya rasa monyet surgawi di garis depan tidak ada bandingannya. Peng bahkan bukan lawannya, mereka berspekulasi bahwa pasti akan ada pertempuran besar di sini. 4 pohon persik abadi pasti akan membawa krisis surga yang meluap. Ho, di depan dalam negeri dongeng seperti tanah murni, seekor monyet berdiri di atas tubuh burung raksasa berwarna-warni saat ia membantai jalannya. Tombak pertempuran emas dipegang di tangannya, dan dengan suara honglong, tombak itu meretas ke arah pegunungan di depannya. Ho, ada beberapa raja binatang buas di sana, dan mereka semua bangun. Mereka meludahkan simbol dan memegang artefak berharga untuk memperebutkannya dengan sengit. Mereka mulai berkelahi. Makhluk berdarah murni itu juga bergerak, bersiap untuk mengambil keuntungan dari krisis ini. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita bertarung juga? Burung merah besar, singa berkepala 9 dan yang lainnya cemas, karena mereka juga ingin mengambil tindakan. Kalian hanya tahu cara menyerang dan membunuh, terlalu biadab. Kita hanya menginginkan obat surgawi, jadi tidak perlu membunuh,
kata si Hao itu. Untuk benar-benar berani mencuri obat surgawi saya. Apakah Anda semua lupa apa yang terjadi pada leluhur Anda? Monyet emas ini sangat sombong. Itu mengarahkan tombak pertempuran emasnya ke depan dan menghadapi pihak lawan. Monyet sialan, serahkan hidupmu. Cahaya berapi-api meluap ke langit, dan Mang Ox yang sepenuhnya merah bergegas. Magma melonjak, dan di mana-mana diinjak berubah menjadi cairan merah mendidih, menaikkan suhu ke tingkat yang sangat tinggi. Mang Ox tidak cukup baik untuk menjadi lawanku. Seekor sapi kecil sepertimu bahkan ingin membalikkan angin dan ombak. Kamu tidak akan mengejar makhluk berdarah murni, dan alih-alih memperhatikanku, kamu benar-benar memilih jalan kematian. Kemarahan monyet surgawi meledak. Cahaya keemasan meluap dari tubuhnya ke 4 arah, dan dengan satu lompatan, ia langsung naik beberapa ratus zang ke udara. Itu menggunakan tombak pertempuran emas seperti tongkat besar dan meronta-ronta ke bawah. Dengan suara dong, magma merah tua di tanah melonjak seperti gelombang besar, naik beberapa ratus zang ke udara. Tombak pertempuran emas dihancurkan dengan suara kengkiang menjadi pisau merah. Sapi iblis berubah bentuk dan berdiri dalam bentuk manusia. Dengan pisau raksasa berwarna darah di tangannya, itu bertabrakan dengan keras dengan monyet surgawi. Namun, itu benar-benar dipaksa mundur. Setelah batuk darah terus-menerus, ia berteriak, "Tunggu apa lagi? Kalahkan monyet itu dan 4 batang obat suci di tepi danau spiritual tanah suci akan menjadi milik kita." Di langit, cahaya surgawi berwarna pelangi berkedip. Seekor merak besar menukik ke bawah menuju kedalaman pegunungan. Itu tidak berpartisipasi dalam pertarungan, tetapi langsung bergegas menuju danau spiritual untuk mengambil obat surgawi. "Bangkit!" Monyet itu berteriak keras, dan dengan suara hong, tombak itu jatuh. Ekspresi Mang Ox merah berubah, karena dibiarkan tanpa pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga. Akibatnya, monyet surgawi dapat meminjam kekuatan ini untuk terbang ke udara. Itu duduk di atas burung raksasa berwarna-warni dan mengejar merak pelangi. Setelah suara gemuruh yang keras, sapi Mang meraung dengan keras. Bumi di bawah kakinya retak, dan pada saat yang sama, magma melonjak seperti gelombang besar, menutupi tubuhnya. Itu terus mundur sementara darah menetes dari mulutnya. "Monyet, kamu terlalu sombong. Saat itu, Anda membunuh begitu banyak leluhur kami dan mengambil obat surgawi tanpa meninggalkan satu batang pun. Setelah bertingkah seperti ini, apakah kamu benar-benar tidak takut semua raja mengejarmu?" teriak merak pelangi. Itu membuka mulutnya dan meludahkan jejak yang berharga. Itu beredar dengan simbol saat terbang. Di kejauhan, peng besar emas terbang. Saat ia melebarkan sayapnya untuk terbang ke langit, tubuhnya yang besar dapat terlihat dengan jelas. Tubuhnya yang kokoh dan garang memancarkan cahaya keemasan yang terang dan gemerlap karena secara langsung menggunakan sayap surgawi untuk menyapu. Dengan suara honglong, seluruh langit dan bumi tampak seperti akan hancur. Fisiknya kuat dan tak tertandingi. Saat melihat monyet itu, rasanya seperti sedang melihat semut. "Ho!" Monyet emas mengeluarkan raungan dan melompat dari burung raksasa warna-warni. Tubuhnya dengan cepat tumbuh besar, dan itu tampak seperti gunung emas saat berdiri di dalam wilayah pegunungan. Jenis aura dan kekuatan ini benar-benar mengejutkan semua raja dengan kaku. Mereka semua mulai merasa agak takut dan kesal. Monyet itu sangat surgawi dan berani. Sebuah tinju menghantam sayap peng yang agung, menyebabkan cahaya surgawi keemasan meledak. Suara honglong terdengar di antara dua individu, menciptakan angin kencang yang melanda gunung dan sungai. Reruntuhan dan pecahan kayu semuanya berputar-putar. Itu seperti tornado, menyebabkan pasir beterbangan dan batu-batu berguling. Seluruh pegunungan ini berada dalam kekacauan total karena mulai bergetar hebat. Tubuh Golden Wind Peng adalah tirani. Namun, setelah Kera Dewa menggunakan metodenya yang berharga, ia menjadi sama tinggi dan kuatnya. Kekuatan tempurnya tidak tertandingi, dan tidak mungkin untuk dilawan. Sangat kuat. Di kejauhan, burung merah besar menarik lehernya. Kedua raksasa ini terlalu kuat, dan alam kultivasi mereka jauh melampaui miliknya. Itulah hukum surgawi dan bumi. Mata besar si Hao bersinar saat dia menatap tubuh fisik monyet yang kuat. Berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata, "Sayang sekali. Simbol-simbol di dalam Hairy Ball telah dihancurkan. Jika tidak, pemahaman saya akan lebih mendalam, memungkinkan saya untuk memahami lebih banyak hal." Dengan suara Weng, monyet surgawi mencibir. Dengan tombak pertempuran yang ukurannya sama, ia berlari ke depan.
Simbol meletus di mana-mana, ini adalah konfrontasi yang membawa kekuatan Dao dan hukum. Deng dong, suara logam yang tajam dan jernih mengguncang tubuh semua orang sampai mereka mulai bergoyang maju mundur. Cahaya warna-warni surgawi melesat ke segala arah karena kedua artefak berharga memancarkan cahaya. Semua jenis simbol misterius terpancar, dan selain itu, kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh pegunungan bergetar, membuat banyak daun pohon hancur. Monyet itu memamerkan taringnya, memperlihatkan seteguk gigi putih salju yang ganas. Itu menginjak tanah dan langsung melayang ke langit. Mengacungkan tombak pertempuran di tangannya, itu menabrak lawan di depannya. Sementara itu, setelah menahan benturan yang hebat, Peng bersayap emas yang agung menghabiskan sejumlah besar kekuatan suci. Itu hampir kehilangan kendali atas pedang surgawi emas, dan dikirim terbang bersama pemiliknya keluar. Setelah melihat monyet surgawi menindaklanjuti dengan serangan lain, itu tidak bisa membantu tetapi melepaskan raungan. Sayapnya bergerak, mengaktifkan simbol primitifnya. Berubah menjadi roda yang menyala, itu dibebankan ke bawah. Hong Peng yang hebat batuk darah, dan tubuhnya terbang keluar. Cahaya dingin menembus mata monyet surgawi, dan dengan cepat menyusut. Itu jatuh di atas burung raksasa warna-warni dan memandang dengan jijik ke segala arah. Tiba-tiba, seberkas angin hitam menyapu. Aho muncul, dan tubuhnya sepenuhnya hitam pekat. Simbol terpancar saat melayang ke langit untuk membunuh monyet. Tidak ada dari kalian yang layak menjadi lawanku. Kecuali orang tua yang sudah diambang kematian itu datang. Jangan pernah berpikir untuk mencoba.